Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian kedua dari pembuatan e-modul menggunakan Smart Apps Creator. Eh, Kemarin kita sudah buat di part satu ya untuk desain di PPT, aset-aset yang akan dibutuhkan di dalam pembuatan SAC. Nah, kemudian di sini kita akan jadikan semuanya gambar gitu ya. Klik kanan kita jadikan gambar. Saya masukkan di desktop asset. Nah, ini kita ulangi untuk semuanya. Teksnya juga bisa kita blok seperti ini. Dengan syarat ini sudah di grup ya. Ini sudah digrupkan dulu. Karena kalau tidak dia nanti ikut. Nah, ini seperti ini yang tanda backgroundnya kemarin lupa belum saya grupkan. Ini kita grupkan dulu. Jadikan grup ya. Klik kanan, grup. Oke. Kalau seperti ini nanti sudah aman. Ini kok kenapa nggak bisa? Oh, ini kurang. Sorry. Sorry, ini kayaknya sudah kita ginikan aja lah. Oke, kita blok, klik kanan, grup. Nggak bisa di grup. Jadikan gambar aja langsung ya, save as picture bisa. Save as picture. Ulangi untuk semuanya sehingga nanti untuk ini juga ya, untuk apa menunya juga. Jika sudah kita buka aplikasi Smart Apps Creator-nya, di sini saya sudah awali ya, ini masih blank. Kemudian kita langkah pertama adalah menginsert atau memasukkan eh, halaman start page ya. Caranya kita pilih insert, kemudian multiple page, kita masukkan semua aset atau gambar yang dibutuhkan. Di halaman ini yang kita butuhkan adalah background, kemudian ya background ya. Ini backgroundnya sudah masuk, tapi kalau diperhatikan halamannya masih segini. Caranya agar memenuhi layar, kita klik kanan kemudian pilih stretch image. Nah, dia sudah memenuhi layar. Kemudian kita masukkan lagi salah satu beberapa ya gambarnya yang diperlukan. Ini tadi sudah kita jadikan gambar. Kita masukkan juga untuk judulnya. Dua bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oh, dia. Oke, yang ini kita cut ya. Cut, kita paste di sini. Nah, jika sudah kita atur, nanti kita animasikan. Kita sesuaikan dengan yang tadi kita desain di PowerPoint. Oke, kira-kira seperti inilah. Nah, setelah itu kita untuk setiap objeknya kita centang ini ya. Hide object when browsing, ini tempatnya di sini di image ya, bukan pada animation setting tapi di image-nya kita hide dulu. Kenapa? Karena ketika nanti preview dia akan diawali dengan menghilang atau gambarnya tidak ada. Kita centang, kemudian e-modul juga ini kita centang, keliling bangunnya juga kita centang. Setelah itu kita animasikan semuanya dimulai dari ini mungkin. Kemudian kita pilih animation, kemudian pilih fade in tidak bisa diarah ya. Mungkin kita cek preview kayak gini. Atau float in aja, float in dari kiri ke kanan. Nah, jangan lupa untuk di add ini loopnya jangan dicentang karena hanya muncul sekali aja nanti. Repeatnya durasinya bisa kita setting. Kita klik add. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita centang, jangan lupa play animation when browsing, kita centang. Jadi ketika awalnya masih di hide, kemudian ketika animasi di play gitu ya.
E-modul juga begitu, kita klik e-modul, pilih float in dari atas ke bawah. Apakah harus dari atas ke bawah? Ya tidak juga, terserah sih. Kita add, jangan lupa. Kemudian ini kita, oke, keliling juga begitu. Kita pilih float in dari atas ke bawah. Kemudian kita add, ininya kita centang. Kita coba. Sip. Nggak kelihatan ya? Di sini maksudnya. Aduh. Ini di halaman sebelah ini. Jalan, jalan. Dan berjalan sesuai yang diinginkan. Gimana ya? Ketika jalan-jalan kan dia di layar setelah sampingnya. Tapi sudah berjalan. Oke, setelah itu pilih section. Di halaman section kita juga bisa copy paste saja. Kita copy ya, copy, kita paste di sini. Ini nanti kita masukkan juga untuk halaman menunya. Tadi ya, beberapa tadi sudah kita masukkan. Apakah ini menu? Nah, ya benar ini menu. Nah, menu di sini ulangi untuk semuanya juga begitu. Image, kemudian beberapa menu ya. Ini ada 4 menu. Ini juga saya masukkan, ini juga saya masukkan. Kita open. Oke, kita atur seperti tadi. Oke, untuk yang ini ya mainan aja ya. Ini kita gunakan animation wipe dari atas ke bawah. Add play animation browsing, jangan lupa ini juga kita centang. Menunya biarin gini aja lah, nggak apa. Atau kita perbesar dikit. Ya. Nah, ini adalah halaman menu. Nah, oke, ini yang saya maksud tadi ketika kita preview muncul ya. Kemudian dia otomatis akan pindah ke halaman menu. Nah, seperti ini. Ini tampilannya, displaynya mungkin terlalu besar tadi ya halamannya. Tapi seperti ini. Kita sekarang kalau kita mau klik di sini back, dia akan kembali ke home. Ini karena ini home-nya menu ya sudah, ini paling awal ya. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin kalau klik materi dia akan loncat ke materi, kompetensi, kita lanjutkan pindah halamannya. Oke. Caranya kita buat di bawah ini 4 ya, 1 2 3 4 4. Ini kita new page, ini sudah ada 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Untuk masing-masing page-nya nanti kita tambahkan juga background-nya. Ini kita pakai background yang tadi. 1 2 3 4. Oke. Oke. Yang mana ini adalah nanti menjadi menu, kemudian materi dan seterusnya. Karena tadi saya lupa untuk membuat aset materi teks ya, kita bisa juga sebenarnya menambahkan di sini insert teks, tapi kurang bagus memang. Apalah untuk pembelajaran. Nah, seperti ini. Ini adalah materi gitu ya. Kita bisa atur juga di sini fontnya. Gimana? Ini ya. Fontnya mana fontnya? Ah, ini fontnya. Ada nggak? Dosis. Nah, ada. Apakah bisa besar? Bisa juga. Ini aja ya. Nah, gini misalkan. Bold. Nah, ini materi gitu ya. Nanti kalau misalkan ini kita
halaman ini diklik nanti loncatnya ke sini. Caranya gimana? Caranya kita klik materi, kemudian pilih interaction, kemudian pilih touch, ya kita pilih touch, kemudian pilih objek. Objek apa yang di touch? Objeknya adalah objek materi, ini ya materi. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pindah halaman, ini switch page. Kita klik page-nya yang mana? Page-nya yang ini. Kita sudah buat, kita klik plus di sini ya. Nah, submit. Nanti kompetensi juga begitu. Kompetensi pilih touch, objeknya adalah tombol kompetensi. Kemudian yang terjadi adalah switch page kompetensi. Yang mana? Ketiga misalkan. Karena belum saya tambahkan teksnya. Ulangi seperti itu. Kompetensi kita ulangi juga untuk evaluasi. Kita pilih touch, objeknya adalah evaluasi, switch page keempat plus submit. Oke, petunjuk juga begitu, pilih touch, objek, petunjuk, yang terjadi adalah switch page terakhir. Oke, sip. Untuk mengetahui apakah ini berjalan dengan baik atau tidak, kita coba ya. Kita coba. Kita preview hasilnya seperti ini. Nah, ketika ini kita klik materi, dia akan lari ke halaman materi. Kita klik home, klik kompetensi. Ini halaman kompetensi tapi belum ada tulisannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan biar ketika ada teks atau objek apapun kita bisa lebih mudah melihatnya biar kontras gitu ya. Kita tambahkan ini apa tadi? Inilah namanya apa? Nggak tahu lah. Seperti ini kita atur di sini ya. Kita atur di sini. Nah, sip. Ini klik kanan, kemudian send to back. Ini yang backgroundnya juga kita pilih send to back. Kayak gini kan teksnya tidak ditutupi ya. Kita bisa atur aja di sini juga bisa. Nah. Oke, di sini kita bisa tambahkan konten apapun yang ada di sini. Evaluasi kompetensi juga begitu kita tambahkan. Oke, sekarang kita akan coba buat untuk evaluasinya ya. Asumsinya materi kita bisa tambahkan di sini dan kita juga bisa tambahkan sebanyak berapapun untuk materi yang diperlukan. Ini yang kompetensi adalah berisi KIKD biasanya. Kemudian untuk evaluasi ini bisa juga berjumlah banyak soal gitu ya. Ini misalkan kita akan membuat soal pertama. Caranya misalkan ini soal untuk gambar yang mana kita butuhkan. Jadi saya sudah buat 3 aset ini karena ini materinya gitu kan. Nah, kita buat seperti ini. Misalkan gini ya. Kemudian kita tambahkan teks di sini untuk soalnya. Oke ini ya. Soalnya simple. Saya copy paste jadi 3 kali. Ya, persegi, persegi. Panjang jadi segitiga. Nah, ini silahkan nanti dijawab
C. Nanti kalau misalkan benar dia akan pindah gitu ya. Jadi nanti kalau dia menjawab benar dia akan muncul notif gitu ya, skornya berapa, kemudian akan pindah, kita bisa munculkan tombol ke soal kedua. Ini soal kedua. Tapi kalau tidak, nanti tombolnya tidak akan muncul, tombol soal keduanya. Terserah, tergantung dari skenario sih ya. Caranya gini. Kita asumsikan bahwa soal yang benar itu adalah satu kotak dan yang salah itu juga satu kotak, berarti kita buat ini. Namanya adalah hotspot ya. Hotspot ini nanti yang akan menjadi trigger dari interaction yang ada di dalam SAC ini. Kita buat hotspot, kemudian kita hotspot untuk yang benar dulu ya, untuk yang benar dulu. Misalkan kita atur segini aja. Nah, jadi nanti kalau siswa ngeklik di sini, nanti apa yang terjadi? Kemudian kita buat hotspot lagi. Ini kebetulan soal yang jawaban yang benar itu di C, tapi misalkan kalau misalkan jawaban benarnya di B, berarti kita harus buat hotspotnya 3 gitu ya, karena yang diklik dipisahkan yang benar, karena ini ngumpul enak, lebih enak. Oke, seperti ini. Kemudian hotspot ini bisa kita interaksikan. Caranya eh, kita klik interaction, kemudian klik segitiga ya, kemudian klik touch. Yang di touch apa? Yang di touch adalah hotspot 2. Ini ya C ya, kalau ini terseleksi kan. Nah, ini hotspot 2. Kemudian misalkan kalau benar dia cara yang paling simpel itu benar langsung pindah, berarti ya sama seperti tadi, kita langsung klik di sini. Switch to page, evaluasi. Oh ya, sectionnya kita juga bisa buat ya, kita buat section evaluasi biar ngumpul aja sih. Submit. Nah, nanti kalau benar ini diklik, nanti loncatnya ke sini. Skor sekarang. Kita buat scoring dulu, kita buat aset untuk skor ya. Kita panggil skornya. Insert image scoreboard, kemudian ada next, ada bintang gitu ya. Oke. Nah, ini skornya di sini misal. Nextnya di sini. Kita perbesar. Ini taruh belakang ya. Send backward. Klik kanan, send backward. Kalau send to back langsung ke belakang banget. Backward aja, send backward. Nah. Dah, kemudian ini bintang ini hanya kita klik hide when object browsing. Dia hanya akan muncul ketika jawabannya benar gitu ya. Jadi ini di hide dulu, hidden. Ini juga kita hide. Kemudian ini tadi kan sudah kita buat objeknya ya. Ketika interaction ini kita pilih. Nih, ketika di touch apa yang terjadi? Switch page. Ini kita ganti, kita bisa edit. Ketika di touch appear. Apa yang appear? Sebentar. Sebentar. Oke, gini ya. Caranya ini bintangnya sudah, kita klik bintang dulu. Kemudian pilih interaction. Di sini ada enter hotspot. Hotspotnya ada 2, 1 dan 2. Ini akan muncul kalau hotspot kedua yang akan diklik. Hotspot 3-nya tidak ya. Hotspot kedua diklik. Apa yang terjadi? Objek apa? Objek bintang appear. Kita klik add. Nah,
Oke. Nah, ini sudah. Kalau mau cek, tadi tadi nextnya juga kita hidden ya. Kita hidden. Jadi kita tambahkan lagi juga, kita klik bintangnya, enter hotspot, benar, hotspot 2, objeknya adalah next, appear. Nah, seperti ini kita add juga. Jadi ada dua. Ketika yang benar, dia bintangnya muncul, nextnya muncul. Kemudian skornya muncul. Skornya belum, kita tambahkan insert counter. eh, kita pilih global counter. Kita letakkan di sini. Kita perbesar. Ya. Ini seharusnya bisa disetting ya. Apa itu namanya? Font. Size-nya bisa disesuaikan. Yang gede, warnanya terang aja. Kuning. Maximum values 100 misalkan. Sorry, ini minimum ya. Minimumnya 0. Save datanya kita centang. Nah, sip. Kita ulangi lagi, interaksi yang sama ketika benar ya, ketika benar. Ini ya, kita klik di sini di shape-nya atau objeknya. Pilih enter hotspot. Hotspot 2, objeknya adalah apa? Counter. Bukan scoreboardnya tapi counternya ya. Mana counter? Ini nih. Paling atas ya. Counter, apa yang terjadi? Counternya adalah increase counter. Nambah berapa? Misalkan kalau benar nilainya 10 berarti increase-nya 10. Submit. Nah, counternya nambah 10. Kita sudah save. Sip. Sekarang kita uji cobakan. Oh iya, terakhir, mungkin ini terakhir. Ini ketika diklik nanti pindah halaman soal kedua gitu ya. Ini kita perbesar dikit. Next nya. Kita klik touch. Kalau ini touch ya, touch objek panah. Yang terjadi adalah pindah soal kedua. Soal keduanya ini. Iya. Submit. Oke, saya pindah dulu ke layar satu. Oke, maaf ya, terjadi sedikit kesalahan teknis karena untuk hotspot itu sebenarnya kita tidak perlukan jika kita hanya perlu ngeklik ABC-nya aja. Jadi saya ulangi lagi. Ini kita hapus saja daripada nanti kacau ya. Oh, sebentar, salah, yang dihapus itu kita delete ini ya. Oke, animasinya ya. Hotspotnya juga kita hapus saja. Alhamdulillah, hotspotnya kita hapus saja. Kita langsung, karena ini adalah teks, pada ini yang paling simpel. Ini yang paling simpel. Oke, caranya saya ulangi caranya. Ini belum banyak yang berubah. Yang jelas ini pastikan bahwa ini tercentang hide when ini dia dicentang, dragnya dia hilangkan ya. Kemudian counternya juga dicentang, hide object when browsing. Kemudian ininya juga hide object when browsing ya. Kemudian kalau misalkan ini agak kita atur dikit, teruslah. Jika segitiga diklik, disentuh ya, disentuh karena ini nanti pakai smartphone kan. Apa yang terjadi? Objek bintang akan muncul. Itu ya. Objek bintang akan muncul. Ini kok yang muncul, astagfirullahaladzim. Sebentar. Maaf, terjadi kesalahan teknis karena yang saya munculkan layar satunya. Saya ulangi. Saya ulangi. Jadi ini yang saya maksudkan tadi. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Untuk hotspotnya tidak perlu hotspot. Hotspotnya tidak perlu, kita hapus.
Kemudian bintangnya pastikan tercentang, hide objeknya, skornya juga tercentang, nextnya juga tercentang. Selanjutnya kita klik segitiga. Jika teks segitiga ini tersentuh touch, interaction touch, objek bintang akan muncul. Kita cek. Objek bintangnya gak mau muncul. Bentar. Objek bintang akan muncul. Ini scoringnya yang tambah. Sorry, kita ulangi. Segitiga di touch, objek bintang akan muncul, ya. Ini jangan lupa, tadi saya lupa belum nge-add. Ini jangan lupa ini di add ya. Ini di add. Nah, ini juga saya hapus saja biar saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Untuk objek bintang sudah muncul, kemudian untuk skornya kita hapus saja lagi, barusan saya coba. Untuk skornya juga gitu. Jika objek segitiga disentuh, maka objek counternya akan muncul. Jangan lupa di add. Lagi objek segitiga masih tersegitiga ya, disentuh, maka objek counternya itu nambah, increase counter 10. Submit. Sekali lagi untuk ini kita panggil segitiga terseleksi, tersentuh, apa yang terjadi? Nextnya maka akan muncul. Kita klik. Oke, kita coba klik. Nah, begini maksud saya. Nextnya diklik, dia pindah ke soal kedua. Oke, seperti itu. Nah, ini bahaya, bukan bahaya sih. Nggak nyaman kalau ini boleh di scroll kan. Kita bisa klik di sini. Di page kemudian close navigation. Ini gunanya agar tidak bisa dipindah-pindah ya. Nah, sudah nggak bisa diseret-seret. Jadi harus sesuai dengan tombol atau menu yang disediakan. Dan halaman kembalinya juga hilang jadinya. Kita harus membuat tombol untuk kembali ke halaman awal kalau perlu. Seperti itu. Mungkin itu sudah lumayan panjang videonya. Saya lanjut nanti mungkin insya Allah untuk materi terkait dengan SAC ini sebagai lanjutan ya untuk suaranya dan sebagainya. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.